وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. راحت الأديار تسدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعالي أحمد. راحت الأديار تسدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Sembari kami ngecek sound, monggo silakan saling ngobrol dan bersapa-sapa dengan teman di sebelah atau di belakangnya, supaya nanti terjadi sesuatu yang menggembirakan di antara kita semua tanpa ada satu hal yang membuat kita menyesal dalam hidup kita.
Udah enak ya? Coba cik nyusul alun-alun. Selone mundur. Cik tak. Sudah asik gitu. Belum. Belum berarti mungkin pengaruh yang main. Yang selalu saja bersuara. Coba. Udah asik ya? Asik. Ada suara dalam hati yang selalu saja bersuara. Ada hati dalam suara. Ada dalam suara. Ada hati dalam suara. Ini kami bersama teman-teman dari Magelang, namanya Jodoh Kemil. Nanti bisa dijelaskan kenapa diberi nama Jodoh Kemil oleh salah satu dari sekian orang ini. Begitulah. Ada hati dalam suara, ada suara dalam hati. Seperti tadi yang saya dengar bahwa di sini kita mungkin mengajak untuk ada keaktifan gitu ya, atau kita bisa bernyanyi bersama, sholawat bersama. Intinya tidak ada pertunjukan di sini, karena memang benar saya juga menyaksikan ada sekalian dan ada sekalian bisa menyaksikan kami dan kita, saya, kamu dan Anda bisa menyaksikan yang di belakang kami. Itu saksikanlah mereka. Jadi mohon mari kita bernyanyi bersama meskipun di dalam hati. Ada suara dalam hati yang selalu saja bersuara. Ada suara
kita dalam hati. Coba ya kita seriusi lagu ini Bu. Coba ya mungkin di dalam hati masing-masing semoga kita bisa menggemakan suara zikir. Ada suara dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup. Oke, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi lama tidak di sini. Kami ingin curhat sebentar. Winginane kanca kuki teko moro-moro sambat ini winginane kanca kuki teko moro-moro sambat bingung disambat bojone Laku yo bingung, lawang lagi bingung malah ketekan wong bingung. Rekane arep sambat lakon malah disambati. Lah pitiki bukan pito iki, tapi pitiki, TITIKI. Itu pengefektifan dalam sebuah kata. Ini dalam budaya kita ada. Kalau saya pernah di Bang Sri Jepara itu ada, saya ditawari makan ngan tapi takutno Bang sih ternyata mangan kopi tak jipuk lepare kanca kulit teko moro-moro samba lepare kanca kuliane teko moro-moro samba bingung ra nemu jodone ora nemu jodone ora nemu jodone ora nemu jodone lah yo bingung lagu dhewe yo nemu itulah surat dari kami. Ini kami berkolaborasi dengan teman-teman Jodoh Gemaya. Mungkin nilai kasih yang bisa sendiri.
sumingga durga kala sumingke singga kala singga pan sumingga durga kala sumingke singga kala singga pan sumingga durga kala sumingke singga kala singga pan sumingga durga kala sumingke. Bagaimana kau dapat sujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia dan indah begitu poma, kita sajaga agar tak menyentuh tanah. Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapakmu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak membuang ludah dan darah. Atau paling jauh hanya jadi lahan pemanjaan nafsu, serakah dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan. Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, ratakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu. Biarlah rahmat agung Allah membelai dan terbanglah kekasih. Singga kala singga pan sumingga durga kala sumingke singga kala singga pan sumingga durga kala sumingke singga kala singga pan sumingga durga kala sumingke. Nggih menika. Ada yang perlu ditanyakan? Tapi sebelum Anda bertanya, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, kira-kira pertanyaan apa yang sebaiknya saya tanyakan?
Yang penting ketok nutup. Pikiran adalah jurus selam menyelam jauh ke dasar lautan. Hati melu hani ya. Pikiran adalah jurus selam menyelam jauh ke dasar lautan. Hati Akan menemukan mutiara kebijakan. yang butuh bantuan Adit iki aku lali seiring Adit nyapa. Itu syair yang diambil dari bukunya karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya lupa judulnya. Begitu membuka terus pas babagan pikiran itu terus ada pikiran adalah jurus selam yang menyelam jauh ke dasar lautan hati. Itu ketika saya berpikir tentang sebenarnya pikiran mengendalikan perasaan ataukah yang sebaiknya perasaan mengendalikan pikiran. Terus saya buka buku itu, dilalah ada, oh pikiran adalah jurus selam menyelam jauh ke dasar lautan hati untuk menemukan mutiara. Untuk menemukan mutiara kebijakan. Ketika yang membawanya ke pantai kemakhlukannya. Ketika kita membawanya ke pantai kemakhlukannya. Ketika kita membawanya ke pantai kemakhlukannya, mereka tumpah dalam bentuk kata-kata dari bibirnya. Adalah jurus selam menyelam jauh ke dasar lautan. Untuk menemukan mutiara kebijakan. Ketika kita membawanya ke pantai kemakhlukannya. Tambahin situ. Yang ganjil, Allah suka yang ganjil-ganjil. Ketika kita membawanya ke pantai kemakhlukannya. Mereka tumpah dalam bentuk kata-kata dari bibirnya. Karena itu kita membeli kata-kata yang tak ternilai di pasar-pasar ibadah. Allah, ini yang saya nggak paham. Ketika itu kita membeli di pasar-pasar ibadah Allah. Kalau mungkin ada saudara-saudara yang bisa memberi saya pencerahan, kami akan sangat senang. Atau mungkin nanti Pak Toto yang akan memberi pencerahan. Saya tadi dipeseni untuk nanti aku diundang wae langsung aja.
dari atas gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dengan rasa hormat kami melalui mic ini mengundang Pak Toto untuk hadir di sini. Monggo Pak Toto. Pak Toto. Monggo Pak Toto. Kemarilah. Pikiran adalah juru selam menyelam jauh ke dasar lautan. Coba saiki orang go nada, sementara nadanya disembunyikan. Hanya ritmis kita memain ritmis belakang. Pikiran adalah juru selam menyelam jauh ke dasar lautan. Itu nafas dada. Tidak dari. Monggo Pak. Oh Mas Ilmi. Oh sebenarnya. Satu lagu dari teman-teman Cedung ini. Ungkapan hati terbaca
Saya mau nanya Mas. Ini karena yang lain sedang ngadem di belakang, kita manfaatkan apa yang ada bersama teman-teman Sedogendal. Nanti tolong dibantu ya, karena ini alhamdulillah cerah. Nanti dibantu membuat imitasi hujan. Bisa dengan mungkin bisa disampaikan teman-teman. Atau tadi kita lakukan apa tadi? Laku terus paham, melakukan, memahami. Saya kira ada bedanya di antara satu jari tetes-tetesan terus saya mengiringi. Ya. Orang-orang itu sih kita lalu cari aktif mau bilang. Luru mati ya mikir, udahnya terus. Jumat rambut putih. Jumat luru bersama hujan. Sebelum secangkir kopi habis, sebelum aku sing rada deres ya dari tetes tetes air hujan jatuh. Tetes, tetes air hujan jatuh. Jajal pas jatuh ini beres ngono iki sore. Beres mungkin kok. Coba ya. Tetes, tetes air hujan jatuh dari kanting rumah. Sepasang pipimu lembut membayang padanya daun anggrek asam. Tapi udahnya jajal pas jatuh tok ya, ini ditanjir. Tetes, tetes air hujan jatuh. Wah asik ya. Itu puisinya Pak Ninggito, beliau penggiat komunitas juga, dan Mendut Institute itu komunitas kelompok teater di Magelang juga. Kita sering ya kumpul-kumpul bersama dengan mereka. Itu puisi yang kita akomodir untuk kemudian kita bagikan, semoga bermanfaat dan pahalanya untuk Anda sendiri. Karena saya pernah membaca pertanyaan gitu, yang apa kayaknya Sayyidina Ali ditanya tentang apa yang miliknya makhluk atau miliknya manusia. Kalau semua ini adalah miliknya Allah, lalu apa satu yang menjadi milik manusia? Jawabannya bulan depan. Enggak, sorry. Terus di buku itu saya mendapati jawabannya adalah amal. Itu yang jadi miliknya kita sendiri. Sudah satu lagu kan? Lagu kok dialog? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Sigit dan teman-teman.
Jadi dari tadi itu saya dengar beliau mengutip omong-omong yang awal Syekh Abdul Qadir Al Jilani, kemudian ini Sayyidina Ali. Jadi ini musisi kok sufi tuh. Ternyata dia melakukan sesuatu yang sangat halus. Kelihatannya tidak seperti Mas Haryanto yang pakai peci dan pakai baju koko, tapi ternyata lebih sering Mas Sigit mengutip para sufi dan sahabat Nabi. Ini saya mengutip teman saya juga Pak Aceh. Ya, Mas Andri Topo. Beliau dalam wayang kancil, wayang ontel. Beliau itu bermimpi. Kemudian ini di Jodoh Gemilang kami mencoba mencari metode sendiri untuk menciptakan proses pembelajaran. Jadi kami gilir untuk bahwa yang main musik adalah juga komposer, adalah mempunyai potensi untuk mencipta. Jadi giliran satu persatu nanti membuat karya. Kemudian yang lain manut mau main apa, artinya sesuai dengan keinginan harapan dari si kreator itu tadi. Nah kemarin yang pertama itu sudah jatahnya Mas Andri Topo. Itu berasal dari mimpi. Mungkin bisa lebih jelasnya. Enggak apa-apa ini, boleh ya? Silakan. Ya. Apa itu sing padang? Bagian absurd dukun mimpi. Kutukan. Suatu hari saya tidur jam 12. Yang Pemalang tetap ya. Terus mungkin mimpinya jam berapa saya lupa, nggak lihat jam. Saya mimpi di sebuah air terjun. Kayak sandiwara radio ini barat itu dulu ada air terjun. Terus belakangnya ada gua, saya di situ. Dalam mimpi itu saya ingin membuat patung. Lalu almarhum bapak saya datang dalam mimpi saya, terus menatap saya, saling tatap menatap. Lalu bapaknya tinggi. Lalu bapak. Suruh untuk Mas. Lalu bapak saya berpesan pada saya, kata-katanya adalah, saya masih sangat ingat, ojo eman-eman tuku geni kanggo pepadang, senadyan to kuwi wayah awan. Nah, kata-kata itu sampai sekarang masih mengganjal dan saya belum tahu apa itu maksudnya. Maka saya buat lagu, harapannya adalah siapapun yang mendengar bisa memberikan pendapat pada saya. Seperti itu. Ojo eman-eman tuku geni kanggo pepadang, senadyan to kuwi wayah awan. Jadi jangan sayang membeli api untuk penerang meskipun di siang hari. Seperti itu, Mas. Tepuk tangan nih, dalam sekali. Terus mimpi itu menginspirasi sebuah komposisi lagu atau bagaimana? Oh ya, terus kemudian jadi sebuah lagu yang lebih bisa menjiwainya adalah Mas Andri sendiri yang menyanyikannya. Jadi ini kelompok musik berbasis pelekodo mempelekodo. Saya paling tidak pede nyanyi. Kalau ini ya, nanti sebelum dinyanyikan, saya lebih menjiwai kalau di lagu yang itu terinspirasi dari saya sendiri ya. Matamu menatap mataku, menatap dalam-dalam. Kayak gitu. Apalagi sambil menatap yang ada di sini itu saya sangat menjiwai. Oke, saya kira tidak perlu penafsiran yang macam-macam karena kalimat di dalam mimpi yang disampaikan ayahnya Mas Andri itu cukup jelas ya. Jelas toh? Jelas banget, pokoknya golek pepadang meskipun itu di siang hari. Dan ngomong-ngomong soal mimpi ini saya pernah ingat juga membaca dalam sebuah literatur bahwa, nanti kalau salah tolong dikoreksi, bahwa salah satu hal yang juga sering dilakukan oleh Rasulullah itu di pagi hari kalau ketemu sahabat itu bertanya tentang mimpi. Jadi pada sahabatnya suka tanya, tadi malam kamu mimpi apa? Jadi kebiasaan ini menunjukkan bahwa mimpi itu juga punya posisi yang penting, punya makna, punya peran bagi hidup kita. Bahkan wahyu itu juga salah satunya disampaikan melalui mimpi. Terus apalagi satu nomor lagi apa?
Oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi aku sih bingung ending karena awalnya gue mungkin rada bingung. Oke, gini, sebelum diteruskan, saya punya satu info karena tadi kita sudah bicara tentang jamaah. Ini ada satu informasi dari Mas Dida Managis Kudra ya. Untuk teman-teman di Magelang, dimohon bisa menyerahkan data diri atau apapun yang terkait ke Mas Baihaqi di nomor 087 834 184 976. Jadi 087 834 184 976. Ini dalam rangka supaya satu sama lain di antara jamaah ini bisa saling dekat, bisa saling sinergi, bisa bekerja sama melakukan sesuatu hal, atau sekurang-kurangnya ya bisa kumpul-kumpul bila bisa silaturahmi. Dan rencananya untuk teman-teman di Magelang ini seperti yang disampaikan Mas Wida, nanti dengan data yang sudah teman-teman kirim via SMS itu akan diundang ke Mukernas. Itu serem banget ya kayak partai ya nomor kernas. Apa ngono istilahnya yang lain ya, jangan Mukernas. Musyawarah Kerja Nasional. Magelang kok nasional. Mukerlok, Musyawarah Kerja Lokal ya. Itu tanggal 28 Desember. Jadi mohon partisipasi teman-teman semua bisa mengirimkan nama dan alamat, nomor yang bisa dihubungi supaya Mas Dida ini bisa mengontak teman-teman semua dalam rangka Mukernas tanggal 28 Desember nanti. Gitu. Oke, langsung masuk Mas Sigit. Sepi, begitu sepi, kala aku selami batin ini. Gelap, terasa gelap, seakan tiada cahaya, tiada. Oh, pada siapa ku bertanya? Oh, di manakah jawabannya? Oh, sampai kapan ku mengerti? Oh, tentang makna segala ini. Tenang, ku ingin tenang. Yang ku harapkan jiwaku tenang. Memang ku sadar itu memang, tapi memang itu yang ku inginkan. Oh, pada siapa ku bertanya? Oh, di manakah jawabannya? Oh, sampai kapan ku mengerti? Oh, tapi kapan itu yang kau maksud kapan-kapan?
Tapi kapankah datang itu kapan-kapan? Oh, tapi benarkah akan datang itu kapan-kapan? Kalau mungkin saya pernah, atau ini saya mengulang yang dulu pernah saya katakan di sini. Suatu hari saya mengemail bertanya kepada Cak Nun tentang sepi itu. Intinya kok setelah sholawatan justru, Cak, kenapa setelah saya mendengar sholawat atau bersolawat saya merasakan sepi yang sangat. Saya mengira jawabannya paling gue rumpi kandungan. Seperti namanya judul dalam rangka ini teman-teman beberapa juga dalam rangka mencari judul. Itu terus jawaban Canun adalah untuk mencapai makrifat maka sepi mesti diubah menjadi sunyi. Nah, makanya tadi jawabannya yang teman-teman itu sepi itu ubahlah menjadi sunyi. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah sunyi diubah apa lagi? Enggak, tapi ya memang biasanya kalau denger lagu itu pilihannya kalau nggak seneng ya sedih. Tapi kalau denger lagunya tadi itu mangkel. Tadi mikir. Ya, tapi menarik yang disampaikan Mas tadi yang amal tadi itu. Ini apa ya ekivalen dengan yang kita bicarakan di Raden kemarin. Memang benar. Pelayanan itu ya amal itu tadi. Nah, yang ditulis Pak Toto di sini juga sama. Jadi pelajaran itu ya melakukan. Karena dengan melakukan itu kita bisa mengungkapkan apa yang kita lakukan. Setelah itu bisa menganalisis, menyimpulkan, baru menerapkan yang gitu. Itu nyambung kabeh. Oke, untuk selanjutnya sesi aja ini respon mungkin dari teman-teman. Saya beri kesempatan pada tiga atau dua lah, jangan panjang-panjang. Dari teman-teman mungkin ada respon ke ada kalanya atau pertemuan Batu Raden atau adanya rembuk Mocopat Syafaat tadi. Mungkin ada teman-teman mau tanya atau pernyataan atau apapun, atau mau request nyanyi atau bareng-bareng nyanyi sama ada kalanya. Ini siap mantau. Boleh saya silakan. Yuk. Atau ganti saya yang nanya. Merubah sepi menjadi sunyi. Tidak ada? Apa enggak? Silakan. Maju aja Mas, sini. Cetok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nanggapi pertemuannya sing ten Batu Raden niku nggih Mas Toto. Dadi nek kula mengamati kan niki simpul Jogja istilahnya akan diperbarui lagi, istilahnya kan seperti itu. Oh nggih. Ahmad Afif saking Wonokromo. Jadi kalau saya mengamati tadi kan ada rencana untuk merapikan soft Mocopat Makyan simbol Jogja niku. Jadi selain itu, jadi selain soft yang di belakang harus dirapikan niku, kula pernah mendengar sing pertemuan sing di beberapa pertemuan kepungkur juga kula. Jadi Bapak ten pojokan mriku nika ngendika, jadi kalau memang kita serius, sedangkan 1 meter jarak ke kanan dan ke kiri saja, adewe niki udah mboten saling kenal. Misalnya samping kanan niki, samping kiri gini, kula mboten modus nggih. Kula yakin do dereng kenal ngoten lho. Lah, mungkin perlu jadi ya awal-awal sing teko Gasi dibuatkan acara ben do iso ta'arufan ngoten misalnya seperti itu. Jadi
Jadi istilahnya kelekatan emosi ini nambah mangke. Jadi mungkin dari awal sing teko awal-awal sing teko gasik-gasik sing melu tadarusan udah saling kenal sike enten niku. Dadi yang belakang-belakang ya muga-muga sesuk le teko ganti risik ben melu kenal. Mungkin seperti itu. Matur suwun Mas Tolo. Oke, matur suwun. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti metodenya seperti apa untuk ta'aruf. Apa perlu masing-masing mengenalkan diri dari 500 orang ini, atau nanti di pintu masuk parkir sana itu sudah dikasih apa ya, keplek nama gitu ya. Jadi gampang, oke jenenge. Nah itu nanti kita cari metodenya. Kita melihat bahwa saling kenal itu yang proses alami gitu ya. Tapi meskipun nggak menutup kemungkinan ada metodenya yang lebih pas yang bisa kita lakukan bersama-sama. Atau mungkin saya berharap tadi Mas Afif punya usulan ide metode ta'arufnya seperti apa di dalam forum ini. Kalau yang kita bayangkan kan di luar forum ini ada kelompok-kelompok kecil itu metode ta'arufnya. Itu nanti kita simpan. Oke, selanjutnya mungkin teman yang lain mau menanggapi atau Dan ada kalanya. Iki wis wayahe cancut tali wondo, amarga kahanane ra ketuga-tuga, aja mung jagake wong liya. Jagake sapa? Disemangati. Saya harap yang ada di sini semangat juga. Dengan caranya masing-masing. Iki wis wayahe cancut tali wondo, amarga kahanane saya ora cetha, aja mung jagake wong liya. Kudune jagake sapa? Rasane jagake sapa-sapa. Iki wis wayahe cancut tali wondo, amarga kahanane ra ketuga-tuga, aja mung jagake pemerintah. Jagake sapa? Jagake awake dhewe. Barengan sayur rukun kegandengan, budi kantan lingkungan tumrap liyan. Kumadang, muti kau taman, lingkungan tumrap liyan. Ayo konco, desa bangun desa, gawe makmur sentosa. Desa bangun desa, ayam tentrem Kertora Harjo. Pak Toto itu namanya Kertora Harjo, bukan? Oh, ada. Terus kebetulan ada hubungannya gitu. Iki wis wayahe cancut tali wondo, amarga kahanane saya ora cetha, aja mung jagake wong liya. Kudune jagake sapa? Jagake Gusti Allah. Ono Allah lumayan lah gitu. Mau Cak Kuat, Pak Mus, saya minta Mas Islam dan Dek Kanjeng untuk memimpin Hasbu
Ini lagu wajib ya, lagu wajib Maria. Monggo Cak Mas Islam. Mas Islam coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persiapan mudah-mudahan ikhlas kita semuanya yang hadir. Hidup kita senantiasa diberkahi Allah. Rezeki tambah lancar, hadir. Sama-sama hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambil persiapan ini alatnya dia kanjeng kan ganti ngambil dari dulur-dulur kandil, mudah-mudahan nambahi berkah kabeh amin ya rabbal alamin. Sambut Pak Upit. J. Bareng-bareng guys semuanya. Mas
sekaligus mohon doa restu karena Kiai Kanjeng besok harus menyusul Cak Nun ke Hongkong. Berangkat jam berapa besok? Jam 3. Jadi mungkin kita orang pergi tekan jam 4 lah ya, sekuatir. Saya ingin mengulas kembali apa yang tadi dibahas Mas Helmi dan Mas Haryanto, bahwa Ma'iyah ini Ma'iyah Nusantara ini sudah sepakat bahwa kita tidak akan menjadi ormas atau apapun ya. Tetapi kami menyarankan bahwa simpul-simpul Anda semua justru kami sarankan untuk menghimpun diri. Tentu saja tidak bisa menafikan kebutuhan mengorganisasikan diri. Saya kira yang mengorganisasikan diri justru di tingkat simpul-simpul. Ini mumpung ada Cak Fuad, karena kalau harafiahnya Ma'iyah itu jelas kebersamaan. Tentu saja kalimat kebersamaan itu sendiri cukup panjang kalau mau kita diskusikan, itu cukup panjang dari sisi cara paradigmanya seperti apa dan cara kerjanya seperti apa. Tetapi kami tetap menyarankan bahwa biarkan yang menghimpun diri di tingkat simpul-simpul itu secara alamiah, karena itu proyek itu apa ya, artinya ini memang akan tumbuh secara otentik. Ini mengambil kalimat cadil ya, tergantung dari apa yang terjadi di lingkungan Anda masing-masing. Nah, selain itu saya kira ini juga perlu kita dengarkan bersama bahwa baru-baru ini Cak Fuad ini baru melakukan perjalanan yang saya kira cukup penting, sampai ke Bone Maradona, Spanyol ini apa ini? Barcelona sama apa satunya Madrid ya, sampai ke sana. Nanti mungkin Cak Fuad bisa menceritakan itu, tetapi juga secara khusus saya mohon Cak Fuad mungkin paling tidak ada landasan untuk teman-teman ini menyangkut soal tadi yang sudah dibahas. Ya, ini tentang pelayanan atau apa ya, kalimat yang tepat itu, pelayanan atau pengabdian atau makaryo atau dan sebagainya, atau ada kata yang lain lagi, aksi bersama, melakukan apa saja bersama, yang kita tidak karena kita sudah memilih kemerdekaan di antara kalian, maka ya itu harus muncul dari tingkat bawah. Kira-kira itu Cak Fuad, monggo nanti saya diselang-selingi dengan Kiai Kanjeng. Silahkan Cak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Teman-teman jamaah Ma'iyah Majapat Syafaat, alhamdulillah malam ini saya juga diatur oleh Allah untuk bisa di sini pada saat Cak Nun tidak bisa hadir, tapi tentu saya tidak bisa menggantikan Cak Nun. Ya, saya akan menyampaikan apa yang dapat saya sampaikan yang tadi sudah dimukadimai oleh Mas Toto. Sedikit barangkali saya akan cerita perjalanan saya kemarin ke Spanyol. Ya, kok bisa ke Spanyol itu bagaimana? Nah, ini mungkin juga sedikit cerita lagi. Ya. Jadi pada tahun 2014 ini saya oleh Allah ditakdirkan untuk melalang buana ke luar negeri itu sudah 5 kali. Ini yang kelima saya ke Spanyol ini. Ya. Jadi ke negeri-negeri Arab,
ya, yang terakhir ini ke Spanyol, dan tahun 2015 juga ada program minimal 4 kali, ya, ada ke Tunis, ke Jerman, ke Brazil, ke Riyadh, ya, dan mungkin juga ke Maroko. Ya. Nah, ini semua adalah rahmat Allah yang diberikan kepada saya di akhir, kalau boleh dikatakan di senja usia. Karena saya sekarang sudah 67, melebihi berapa tahun dari usia Rasulullah. Ya. Saya pensiun dari pengajar di Universitas Negeri Malang tahun 2012. Mestinya kalau sudah pensiun malah enak-enak sudah nganggur di rumah, tapi justru saya setelah pensiun malah harus keliling-keliling sana kemari. Ya, karena saya mendapat tugas untuk menjadi salah seorang anggota dari sebuah center yang ada di Saudi Arabia, namanya King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Arabic Language. Ya, jadi center ini atau markas dalam bahasa Arabnya itu didirikan oleh Raja Abdullah untuk memberikan pelayanan pengembangan bahasa Arab di seluruh dunia. Nah, itulah saya satu dari 9 anggota Board of Trustees istilahnya, atau di sini mungkin Dewan Penyantun dari lembaga itu. Dan sama sekali juga tidak masuk akal saya kok saya ditunjuk. Ya. 9 orang itu 4 dari Arab Saudi, 5 orang dari luar. Yang dari luar itu 1 dari Kuwait, 1 dari Tunis, 1 dari Mesir, 1 dari Eropa. Yang mewakili Eropa ini seorang perempuan, ya. Dan yang 1 saya. Itu kalau dilihat wilayahnya mungkin mewakili Asia dan Pasifik, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau saya melihat ke 9 anggota ini, 8 orang itu semua guru besar, profesor, doktor. Cuma saya yang guru kecil. Profesor tidak, doktor juga tidak, ya. Dan semua mereka punya spesialisasi bidang. Dari 9 orang ini 4 orang itu penyair cukup besar di sana. Yang dari Mesir ini ketua lembaga bahasa Arab Mesir, yang merupakan ketua dari semua lembaga bahasa Arab yang ada di dunia Arab. Nah, ini, dan orang ini saya baru dapat informasi tadi siang dari seorang teman saya orang Mesir yang ada di Jogja ini. Ternyata Profesor Dr. Hasan Syafi'i yang menjadi orangnya tawadhu sekali, ya, ini ternyata seorang ulama besar dan boleh dikatakan satu-satunya yang berseberangan dengan pemerintah sekarang, tapi dia tidak masuk penjara, ya. Karena jabatannya yang sangat bergengsi sebagai ketua lembaga bahasa Arab, ya, ini di Mesir ini. Dan beliau ini termasuk salah seorang yang konsisten di dalam perjuangannya. Kemudian yang lain, jadi ada 4 penyair, yang lain itu yang orang Polandia ini juga guru besar sastra Arab, ya. Profesor Dr. Barbara, dia non Muslim. Kemudian yang dari Kuwait ini adalah ketua Alesko. Alesko itu lembaga bahasa Arab yang ada di bawah Liga Arab, jadi juga cukup bergengsi. Yang lain-lain itu adalah mantan rektor, ada mantan wakil rektor, tapi semuanya profesor doktor kecuali saya, ya. Jadi semata-mata Allah barangkali yang menyeret saya ke sana. Ini hiburan barangkali, atau mungkin ini semacam hadiah dari Allah untuk saya, sehingga saya bisa berada di lingkungan seperti itu. 9 orang yang kami setiap minimal 3 bulan bertemu untuk menentukan arah dari center yang tadi saya sebutkan. Nah, yang perjalanan terakhir kemarin adalah ke Spanyol.
Mengapa Spanyol yang dipilih? Karena Spanyol itu dulu adalah merupakan salah satu pusat dari peradaban Islam, puncak peradaban Islam pada abad ke-7 sampai ke-14 Masehi. Tempat sidang dari majelis tadi itu, di mana saya menjadi anggotanya, memang berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, karena kita ingin sekaligus mengadakan suatu kerjasama penandatanganan MOU untuk kegiatan-kegiatan di berbagai negara ini. Ya, sekarang sedikit saya ingin cerita tentang Spanyol. Yang pernah mempelajari sejarah Islam pasti tahu bahwa Spanyol itu merupakan jembatan Islam menuju Eropa. Yang pertama kali menyeberang ke Eropa itu adalah seorang panglima yang sangat terkenal pada zaman Bani Umayyah, namanya Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad ini pada tahun 711 Masehi menyeberang dari Maroko. Ya, dari Maroko menyeberang ke daratan Eropa di Spanyol. Nah, tempat di mana dulu Tariq bin Ziyad menyeberang itu ada gunung, dan gunung itu kemudian diabadikan namanya dengan nama Tariq, yaitu Jabal Tariq bahasa Arabnya, tapi orang Spanyol menyebutnya Gibraltar. Nah, itu adalah dulu tempat di mana Tariq bin Ziyad itu menyeberang. Kita tahu betapa dramatisnya penyeberangan Tariq bin Ziyad itu, karena ketika sampai di daratan Spanyol, dia perintahkan supaya kapal-kapal yang tadi mengangkut prajurit-prajurit Muslim dari Maroko itu, supaya kapalnya dibakar. Setelah kapal dibakar, maka dia berpidato di hadapan semua prajuritnya. Ya, kalimat-kalimat pidatonya itu diabadikan. Ayuhan nas isma'u wa'u. Gitu ya, wahai manusia, maksudnya prajuritnya, dengar baik-baik. Al-bahru wara'akum, lautan di belakangmu. Wal aduwu amamakum, dan musuh ada di depanmu. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa lagi mundur, karena di belakang lautan dan kapal kita semua sudah dibakar. Maka satu-satunya jalan sekarang adalah kita maju perang. Nah, itu cara dia memberikan motivasi kepada prajuritnya. Ya, dan atas izin Allah, kemudian prajurit yang berada di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad itu dapat menaklukkan satu persatu kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Spanyol. Jatuh satu persatu. Ya. Mengapa kok bisa berhasil dia menjatuhkan raja-raja itu? Karena didukung oleh rakyat yang ada di Spanyol. Rakyat yang selama ini hidup menderita di bawah kekuasaan para raja. Maka kedatangan Tariq bin Ziyad itu dianggap sebagai suatu berkah. Nah, ini tadi dimulai dari mereka melayani, ya, mereka menyelamatkan, mereka mengangkat, ya, rakyat Spanyol yang selama ini tertindas di bawah para rajanya. Maka datangnya Tariq bin Ziyad ini bisa dianggap sebagai juru selamat mereka. Nah, disitulah kemudian Tariq bin Ziyad menebar kekuasaannya di sekitar Spanyol. Itu terjadi pada tahun 711 Masehi. Nah, kemudian kita tahu Bani Umayyah itu jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Itu sekitar 750-an. Nah, ada seorang pangeran dari Bani Umayyah ini yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Bani Abbas. Namanya Abdurrahman, seorang pangeran muda. Dia lari dari kejaran Bani Abbasiyah,
dikejar, tapi setelah setiap kali dia dapat dikejar, terjadi pertempuran, dia menang. Maka dia terus lari menuju ke daratan Spanyol, karena di Spanyol sudah ada orang-orang Bani Umayyah yang dulu dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Maka setelah menyeberang ke Spanyol, Abdurrahman Ad-Dafil namanya, ya, diberi julukan Ad-Dafil, yang kemudian di sejarah juga diberi julukan Sokru Quraisy, yaitu burung elangnya orang Quraisy, karena dia betul-betul selalu mengalami kemenangan dalam berbagai pertempuran. Ya, akhirnya dapat menguasai daratan Spanyol dan tumbuhlah di sana sebuah kerajaan atau sebuah daulah Islamiyah Bani Umayyah, yang pada akhirnya juga tidak bisa diapa-apakan oleh Bani Abbasiyah. Dan di Spanyol inilah di bawah Abdurrahman Ad-Dafil dan anak-anaknya lahir suatu peradaban Islam yang tingkat tinggi. Itu bisa kita lihat dari, kalau saya kemarin ke Spanyol, itu bisa dilihat dari warisan-warisannya. Yang paling hebat warisan itu tentu di ibu kota. Ibu kota dari kerajaan Islam di Spanyol yaitu ada di Cordoba. Cordoba dalam bahasa Arabnya. Tapi sayang sekali kami rombongan tidak sempat ke sana. Tapi ada pusat yang lain yang namanya Isbilia, yang sekarang namanya De Sevilla. Dan satu lagi di Granada, Granada. Nah, itu masih ada warisan-warisan Islam yang menunjukkan bahwa pada waktu itu betul-betul peradaban Islam itu sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itu ada di Isbilia, kemudian Granada, dan di Cordoba. Di Isbilia itu dulu ada masjid yang saya membayangkan sangat besar sekali. Tapi masjid itu sekarang sudah menjadi gereja, katedral. Ya. Yang tersisa dari masjid di Isbilia itu hanya menaranya saja. Sekarang kita kenal Spanyol itu dari nama-nama klub sepak bolanya saja. Ya. Ada Granada, ada Sevilla, ada Madrid. Ya. Saya sempat juga tentu dari Jakarta, Frankfurt, baru ke Madrid. Nah, di Madrid itu datang jam 5 sore, jam 7 malam sudah diajak city tour, termasuk ke stadion Madrid. Itu wajib. Jadi kalau ada turis ke Madrid itu mesti harus mengunjungi stadionnya Madrid. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah ayam saya ada Bang Zafir. Saya cerita sedikit ini ya, jadi di Isbilia saya kembali, atau De Sevilla itu yang tersisa hanya menara masjid. Banyak orang menangis. Saya lihat turis-turis dari negara-negara Islam itu memandangi masjid itu, apalagi ketika dari bekas masjid itu sekarang tidak terdengar suara adzan, tapi suara dentang lonceng gereja. Ada yang saya lihat menitikkan air mata. Saya tanya, kenapa sampai kok nangis? Ya, orang Arab ini. Ya, membayangkan dulu dari menara ini yang terdengar adalah suara adzan 5 kali sehari. Ya, tapi sekarang kok justru saya pas kesini yang terdengar adalah suara lonceng gereja. Ya, kemudian kita masuk ke katedral yang dulu adalah masjid Isbilia, sangat besar sekali. Jadi masjid itu dihancurkan sama sekali, kemudian fondasinya tetap. Nah, justru di atas fondasi itu didirikan katedral yang sekarang. Tapi tidak seluruh bangunan masjid dulu dijadikan gereja, karena masih ada disisakan untuk kebun. Ada kebun jeruk yang cukup luas juga. Dulu bagian dari masjid. Di katedral itu sudah tentu tidak ada sama sekali tanda-tanda bekas masjid,
Cuma orang bisa melihat misalnya altar gerejanya itu bentuknya mirip dengan apa itu, mihrab ya, mirip dengan mihrab ya, jadi ada seperti bekas pengimaman begitu, tengah besar, kiri kanan agak kecil. Juga pintu masjid itu juga masih bisa ditunjukkan oleh gaib.